Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, keluarga besar SMA Sejahtera 1 Depok, juga siswa dan siswi muslim dan muslimah, baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam yang semoga dapat terus kita jaga hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa Allah curahkan di atas junjungan kita Imamul Anbiya wal Mursalin Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, juga kepada para pengikutnya. Insya Allah termasuk kita yang senantiasa berusaha menjalankan sunnah-sunnahnya. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Rabu 19 Agustus tahun 2020 bertepatan dengan akhir bulan Zulhijjah tahun 1441 Hijriah. Insya Allah di hari ini, di saat terbenam matahari, kita akan mengakhiri tahun Hijriah 1441. Dan setelah maghrib kita akan memasuki tahun 1442 Hijriah. Tentunya sebagai seorang muslim kita perlu memahami lebih jauh apa yang dimaksud dengan tahun Hijriah. Apalagi seorang remaja muslim yang memang sangat diharapkan perannya untuk masa depan Islam dan kaum muslimin di masa yang akan datang. Tahun Hijriah, tahun yang ditetapkan oleh Khalifah Umar ibn Khattab sebagai penghargaan dan apresiasi beliau terhadap perjuangan Rasulullah SAW menyebarkan Islam, baik di kota Mekah maupun di kota Madinah. Kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah memberikan nama tahun adalah berdasarkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tahun tersebut. Masyarakat Arab jahiliyah tidak memiliki penanggalan resmi, tidak mempunyai kalender resmi. Mereka biasanya memberikan nama tahun berdasarkan peristiwa penting yang terjadi di tahun tersebut. Kita ambil contoh, Rasulullah SAW lahir pada saat kota Mekah diserbu oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Karena ini peristiwa yang sangat penting, maka masyarakat Arab jahiliyah memberikan nama bagi tahun kelahiran Nabi dengan sebutan tahun gajah atau Amul Huzun, tahun gajah. Tahun di mana pada saat Rasulullah SAW lahir, kota Mekah diserbu oleh pasukan Abraha yang membawa begitu banyak gajah. Namun alhamdulillah usaha ini digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW ditinggal pergi oleh orang-orang yang sangat beliau cintai, padahal Nabi sangat membutuhkan pertolongan mereka, seperti pamannya sendiri Abu Talib, kemudian istri beliau Siti Khadijah. Tahun di mana Rasulullah SAW kehilangan orang-orang yang sangat beliau cintai, sampai kemudian masyarakat Arab jahiliyah melihat Nabi sebagai seorang tokoh begitu sedih melihat, menyaksikan orang-orang yang dicintainya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mereka menamakan tahun kesedihan Nabi Muhammad dengan sebutan Amul Huzun, tahun kesedihan, tahun duka cita. Inilah kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah. Ketika Khalifah Umar ibn Khattab sebagai seorang pemimpin setingkat dengan presiden ingin memiliki penanggalan resmi, ingin mempunyai kalender resmi yang bisa dipakai oleh kaum muslimin di seluruh dunia, beliau kemudian mengusulkan kepada para sahabat Nabi yang lain agar peristiwa hijrah
yang dialami oleh Rasulullah SAW dijadikan momentum, dijadikan tonggak, dijadikan patokan dalam menentukan penanggalan atau kalender resmi kaum muslimin. Kemudian para sahabat pun setuju. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya, mengapa bukan tahun kelahiran Nabi yang dijadikan kalender Islam yang akan dipakai, dijadikan standar oleh kaum muslimin di berbagai belahan dunia? Mengapa bukan bulan Rajab pada saat Nabi mengalami peristiwa Isra Mi'raj tanggal 27 bulan Rajab? Umar Ibn Khattab ternyata punya pemikiran yang sangat brilian. Beliau punya otak yang sangat cerdas. Beliau berkata di hadapan para sahabat, kalau tahun kelahiran Nabi dipakai untuk standar penentuan kalender Islam yang akan dijadikan patokan di seluruh dunia, dikhawatirkan Nabi akan dikultuskan, Nabi akan diagung-agungkan, melebihi mengagungkan makhluknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran Umar Ibn Khattab, beliau sangat khawatir. Nabi seorang manusia biasa. Ana basyarum mislukum, kata Rasulullah. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Bedanya aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran Umar Ibn Khattab, kalau tahun kelahiran Nabi dijadikan sebagai tahun patokan ditetapkannya kalender Islam yang akan dijadikan standar di seluruh dunia Islam, kekhawatirannya Nabi dikultuskan, Nabi diagung-agungkan, bahkan Nabi disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hal ini kaum muslimin bisa terjebak kepada syirik besar, yaitu meyakini ada kekuatan lain yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Umar tidak setuju. Lalu kenapa bukan peristiwa malam tanggal 27 bulan Rajab pada saat Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Umar berpikir bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi semata-mata karena kekuasaan Allah. Peran Allah sangat besar dalam peristiwa tersebut. Umar berpikir, apa peran Nabi dalam mengembangkan Islam? Apa usaha beliau? Bagaimana ikhtiar beliau? Inilah bentuk penghargaan Umar Ibn Khattab kepada kerja seorang manusia, amal seorang manusia, prestasi kerja yang dilihat oleh Umar Ibn Khattab. Dalam peristiwa hijrah, Nabi berjuang, Nabi berkorban, bukan saja pikiran, tenaga, bahkan nyawa. Bagaimana Nabi mengembangkan Islam, bagaimana Nabi menyebarkan Islam, sampai akhirnya Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Inilah pertimbangan Umar, kenapa peristiwa hijrah, peristiwa pindahnya Nabi, peristiwa eksodusnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah dijadikan patokan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab, karena beliau melihat jasa kerja seorang manusia, prestasi kerja seorang manusia. Bukan berarti Nabi tidak bergantung kepada Allah, doa tetap, tapi Nabi menyeimbangkan antara ikhtiar, antara usaha, antara upaya dengan doa. Kedua-duanya diseimbangkan oleh Rasulullah SAW, sehingga Nabi berhasil mengembangkan Islam. Pada saat beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dari situlah sinar Islam kemudian terus-menerus menyinari seluruh permukaan bumi di dunia ini. Anak-anakku yang berbahagia, ini sejarah yang harus kita ketahui. Oleh karenanya, memasuki tahun baru 1442 Hijriah, seorang remaja muslim harus tahu latar belakang peristiwa hijrah tersebut. Apa yang menyebabkan Nabi hijrah? Nilai-nilai apa? Akhlak apa? Pengorbanan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari? Untuk itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Apa yang harus kita persiapkan? Ketika kita memasuki tahun baru Hijriah, maka ada 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik, 12 bulan menurut perhitungan tahun Qamariyah. Ini harus dihafal. Ini harus diketahui, ini harus dipahami oleh setiap remaja muslim. Karena setiap bulan dalam tahun Qamariyah ada fadilahnya, ada keutamaan, ada peristiwa yang melatar belakanginya. Seorang remaja muslim dituntut, diminta untuk mengetahui lebih lanjut keutamaan 12 bulan yang sudah Allah tetapkan. Sebagaimana Allah berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan dalam setahun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 12.
Yang pertama kita awali dari bulan Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. 12 bulan menurut perhitungan tahun Qamariah ini harus dikuasai oleh remaja muslim. Betapa banyak remaja muslim yang hanya hafal 12 bulan menurut perhitungan tahun Masehi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan selanjutnya. Tapi ketika diminta, coba sebutkan 12 bulan menurut perhitungan tahun Hijriah. Kebanyakan mereka tidak tahu. Untuk itu, seorang remaja muslim dituntut, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui bagian-bagian dari ajaran Islam, termasuk ashhur, bulan-bulan yang Allah tetapkan selama setahun, yaitu ada 12 bulan. Coba kamu hafalkan. Dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. 12 bulan ini ada keutamaannya, ada sejarahnya. Tinggal kalian pelajari. Seorang remaja muslim tidak hanya dituntut mengetahui 12 bulan dalam Masehi. Padahal kalau kita telusuri lebih lanjut, nama-nama bulan menurut perhitungan tahun Masehi itu berasal dari istilah-istilah bangsa Romawi. Kita lihat bulan Januari, itu diambil dari nama dewa di Yunani, yaitu dewa Janus, dewa bermuka dua. Kemudian bulan Februari diambil dari nama dewi yang mereka sembah, Dewi Febrito. Kemudian dewa Mars dan lain sebagainya. Kebanyakan literaturnya berasal dari bangsa Yunani, yang kalau kita ketahui sejarahnya, kita pelajari kebudayaan mereka, kebanyakan kebudayaan mereka mengandung hal-hal yang berbau syirik, atau dalam istilah sosiologi kita sebut mereka menganut ajaran politeisme, ajaran menyembah banyak Tuhan, ajaran menyembah banyak dewa. Beda dengan ajaran kita, yaitu ajaran monoteisme, ajaran menyembah satu Tuhan. Oleh karenanya di tahun baru 1442 Hijriah ini menjadi tantangan tersendiri bagi remaja muslim untuk terus-menerus mempelajari, memahami ajaran-ajaran Islam. Siapa lagi yang mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam kecuali para penganutnya sendiri? Untuk itu anak-anakku sekalian, ada satu kebiasaan di Indonesia bahwa ketika kita memasuki tahun baru Hijriah, bahkan ada juga yang mengamalkannya di tahun baru Masehi. Ketika kita meninggalkan tahun yang lama lalu memasuki tahun yang baru, ada tradisi di Indonesia yang juga dianjurkan oleh para ulama, yaitu berdoa. Berdoa dengan doa akhir tahun dan doa awal tahun. Doa ini disusun oleh para ulama. Isi dan kandungannya sangat bagus, karena semuanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita meninggalkan tahun yang lama, kalau dipenuhi dengan banyak keburukan, dengan kesalahan, kita mohon kepada Allah agar diampuni, lalu memasuki tahun yang baru agar kita diperkuat iman dan Islamnya oleh Allah untuk bisa meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 32, Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mensyiarkan, siapa yang mengagungkan, siapa yang meramaikan sya'air, tanda-tanda, syiar-syiar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan-bulan yang kita lalui seperti Muharram, bulan yang sangat besar. Sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, maka di hatinya ada tanda takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak salah ketika nanti malam banyak kaum muslimin yang memperingati tahun baru Islam tanggal 1 Muharram. Tahun baru Hijriah diawali dengan bulan Muharram, diawali dengan penanggalan 1 Muharram. Oleh karenanya diperingati oleh banyak kaum muslimin, apalagi generasi mudanya. Ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyiarkan, menghidupkan bulan-bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran untuk kita agar kita mengambil hikmah, agar kita bisa mengambil manfaat dari kehadiran bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Muharram. Tahun baru Hijriah atau tahun Hijriah diawali dengan bulan Muharram. Muharram disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Syahrul Hurum, bulan haram.
Ingat, ada 4 bulan haram yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan yang ditetapkan oleh Allah sebagai syahrul hurum, bulan haram. Dimulai dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ada apa dengan keempat bulan ini? Dianjurkan kita memperbanyak ibadah di keempat bulan tersebut. Bukan berarti di luar keempat bulan tadi tidak dianjurkan, tapi lebih diutamakan lagi di keempat bulan tersebut. Allah akan lipat gandakan pahala kita. Tapi siapa yang berbuat dosa juga Allah akan lipat gandakan dosanya. Oleh karenanya syiar-syiar di bulan-bulan seperti ini perlu kita hidupkan, baik di masjid, di mushola, di lingkungan RT, RW, sekolah dan lain sebagainya. Insya Allah sedang direncanakan oleh Rohis SMA Sejahtera berkaitan dengan syiar tahun baru Hijriah 1442 Hijriah dan bulan Muharram. Biasanya pada masa normal kita menyelenggarakan lomba-lomba Islami agar kita teringat kembali bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Insya Allah akan dipersiapkan oleh Rohis dan akan diumumkan apa jenis lombanya, kemudian kapan pelaksanaannya. Insya Allah nanti akan di-share oleh wali kelas. Di masa COVID seperti ini tujuannya adalah supaya kita ingat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam menegakkan Islam, sehingga beliau dinilai oleh Khalifah Umar ibn Khattab dengan hijrahnya pantas. Peristiwa tersebut, layak kejadian tersebut dijadikan patokan oleh Khalifah Umar ibn Khattab untuk menentukan penanggalan Islam yang berlaku hingga sekarang sampai hari kiamat. Anak-anakku yang berbahagia, pergantian tahun sama dengan pergantian dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun. Tidak ada ya yang istimewa. Tapi yang paling istimewa adalah orang yang mampu melalui pergantian hari, pergantian minggu, pergantian bulan, pergantian tahun dengan lebih meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah surat yang harus kita ingat di dalam Al-Qur'an. Surat ini tercantum di juz 30, yaitu surat Al-Asr, surat yang kaitannya dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah atas nama waktu, wal asri, demi waktu, demi masa. Manusia rugi dengan perjalanan waktu, baik tahun yang sudah kita lalui maupun tahun yang akan kita jalani, semuanya rugi. Wal asri, demi waktu, demi zaman, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian dalam cakupan waktu, dalam peristiwa waktu, dalam panggung perjalanan waktu. Kita terikat oleh 3 hal: waktu yang lalu, waktu yang sekarang, dan waktu yang akan datang. Kita tercakup, kita terikat dengan 3 waktu tersebut. Tapi kita dianggap oleh Allah rugi. Masa lalu kita rugi, masa sekarang rugi, masa yang akan datang juga rugi. Innal insana lafi khusrin. Lalu pertanyaannya, siapa yang tidak rugi? Allah lanjutkan, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang yang tidak rugi menjalani perubahan waktu, baik dari waktu yang lalu sampai waktu yang sekarang kita jalani. Yang tidak rugi adalah illal ladzina amanu, orang yang mengisi hari-harinya dengan penuh keimanan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Lalu keimanan itu dibuktikan dengan amal saleh. Wa tawasaw bil haqq. Lalu amal soleh itu juga dibuktikan dengan saling menegakkan kebenaran di tengah-tengah kita. Wa tawasaw bil haqq, saling menegakkan kebenaran. Kita berusaha menjadi orang yang benar, kita berusaha mengajak orang lain untuk juga berbuat benar. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Orang yang tidak rugi melintasi perjalanan waktu adalah orang yang mampu bersabar, tahan uji, tahan banting ketika menghadapi berbagai macam ujian, baik pada saat ujian melaksanakan perintah Allah maupun ujian saat menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita merenungkan diri, mari kita muhasabah bahwa perjalanan kita akan terus terjadi dalam kehidupan kita dengan kudrah dan irada Allah. Kita isi perjalanan waktu yang terus berubah dengan 4 hal yang disebutkan dalam Quran surat Al-Asr tadi. Kita beriman, kita beramal saleh, kita menegakkan kebenaran, kita pun mampu menegakkan kesabaran menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan hidup. Mari sama-sama kita berdoa, yaitu doa akhir tahun 1441 Hijriah. Bisa diikuti doa ini
dan bisa diaminkan. Setelah itu kita akan baca doa awal tahun 1442 Hijriah. Biasanya doa awal tahun ini kita baca setelah sholat maghrib. Sebetulnya tidak ditentukan waktunya, silakan kapan saja. Tapi karena momennya kita akan menutup tahun yang lalu memasuki tahun yang baru, dan pergantian tahun, pergantian hari dalam tahun Qamariyah dimulai ketika sudah mulai terbenam matahari, yaitu pada saat waktu maghrib. Untuk itu mari kita baca dan kita aminkan doa ini. Insya Allah juga akan saya share doa akhir tahun dan awal tahun yang akan dikirimkan oleh wali kelas masing-masing di grup kelas 10, 11, dan 12. Doa akhir tahun. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih taubatan nasuha, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanah mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam taradahu walam tansahu wa hamilta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'awati ila taubati minhu ba'da jur'ati ala ma'asiyatik fa inni astaghfiruka faghfir li wa ma amiltu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alayhi thawab fa as'aluka Allahumma ya karim ya dal jalali wal ikram an tataqabbalahu minni wa la taqta rajai minka wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, segala amal yang aku lakukan di tahun ini, dari apapun yang Engkau larang, lalu aku tidak bertaubat kepadamu, sedangkan Engkau tidak meridhoinya, dan Engkau pun tidak melupakannya, bahkan dengan kekuasaanmu, Engkau tidak menghapus siksa untukku, sedangkan Engkau telah menyeru agar aku bertaubat kepadamu dari kemaksiatan yang aku perbuat, maka tidak ada jalan lain selain aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Maka dari itu perkenankanlah Engkau mengampuni dosa-dosaku, dan segala apapun yang aku lakukan Engkau meridhoinya, dan Engkau pun telah menjanjikan pahala untukku. Maka aku memohon kepadamu ya Allah, Zat yang maha mulia, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, terimalah segala amal baikku, dan janganlah Engkau putuskan harapanku dari rahmatmu, wahai Zat yang maha mulia. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita baca doa awal tahun. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antal abadiyul qadimul awal, wa ala fadlikal azim wa judikal muawwal, wa hadha amun jadid aqbal, nas'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudihi, wal auna ala hadihin nafsil ammarati bisu' wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Engkaulah Zat yang maha kekal, maha qadim, dan maha awal. Atas anugerahmu yang agung dan pemberianmu yang begitu diharapkan,
Dan di tahun baru yang telah tiba ini, kami memohon kepadamu perlindungan serta penjagaan yang kuat dari berbagai gangguan setan dan para pengikutnya serta bala tentaranya. Dan kami juga memohon pertolongan dari berbagai nafsu amarah yang mengakibatkan banyak keburukan ini. Dan kami menyibukkan dengan amalan yang dapat mendekatkan aku kepadamu ya Allah. Wahai Allah, Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wahai Allah, Zat yang paling memiliki kasih sayang. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pengantar mengakhiri tahun baru 1442 Hijriah. Telah kita tinggalkan tahun yang lama 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Allah perkuat iman dan Islam kita agar kita tetap istiqamah melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.